Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pastinya baik Baik ya. ya. Sehat. Masih ingat kan kami bertiga? Pasti ya. Masih Ingat dong. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih mengikuti sekolah minggu secara online. Hari ini hari Minggu biasa pekan ke-28 dengan tema, tema kita minggu ini adalah datang ke pestanya Tuhan Yesus dan menjadi pribadi yang baik. Baiklah anak-anak yang terkasih, pada bulan ini kita juga memasuki bulan apa, Suster? Bulan Oktober, bulan Bunda Maria. Biasanya bulan Oktober kita ngapain? Bulan Oktober biasanya kita berdoa bersama, dan itu kita berdoa untuk misi. Doa Rosario misi ya, Suster. Iya, doa Rosario misi, di mana kita semua mendoakan saudara-saudara kita di seluruh dunia, yaitu terdapat 5 benua. Benua apa saja, Suster? Benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, dan Australia, Oseania. Wow, kita mendoakan berarti, Suster, kita mendoakan untuk seluruh dunia ya, Suster? Iya, kalau kita semua mendoakan, berdoa rosario bersama dengan Bunda Maria, kita merangkul semua orang di seluruh dunia. Hebat ya, Suster. Ya, bersama Bunda Maria. Rosario, apa tadi, Suster, namanya? Rosario misi. Wah, jadi adik-adik di rumah ingat ya, sekarang kita sedang memasuki bulan Rosario misi. Kita mau mendoakan 5 benua untuk seluruh dunia. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita akan nyanyi bersama. Dan kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan lagu apa, Ibu? Lagu pembukaan Ave Maria. Nah, kita nyanyi bersama lagu Ave Maria. Baiklah anak-anak, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita berdoa bersama, dipimpin oleh Suster. Anak-anak, mari kita dengan sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur bahwa hari ini kami masih hidup dan diberi nafas untuk melihat dunia ini. Pada hari ini Engkau mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan dan boleh makan bersama dengan Engkau. Dampingilah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami juga menjadi anak-anak yang penuh bersahabat dengan Engkau dan juga mengikuti undangan-Mu dengan perilaku kami yang baik dan hati kami yang penuh sukacita untuk menikmati hidangan yang Kau sediakan bagi kami dalam perjamuan Ekaristi. Kami mohon ini ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Nah, kemudian kita juga sudah berdoa bersama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui bacaan kitab suci. Nah, sebelum kita membaca kitab suci, kita akan nyanyi bersama. Nah, karena kita temanya hari ini tentang
datang ke pestanya Tuhan Yesus, maka kita perlu mendengarkan supaya kita bisa datang ke pestanya Tuhan Yesus. Nah, kita akan menyanyi lagu apa? Dengar dia panggil nama saya. Oke, semua pasti sudah tahu kan? Iya Ya, dong. pasti semua sudah Pasti tahu. dong anak-anak. Nah, sekarang kita nyanyi bersama, oke? Baiklah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 2 sampai dengan 10. Hal-hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada mereka, orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Sesuai dengan tema kita hari ini, datang ke pestanya Tuhan Yesus dan juga menjadi pribadi yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mengadakan pesta? Nah, pasti kalian pernah kan? Iya, kita semua pasti pernah mengadakan pesta. Nah, pestanya pesta apa aja? Ada pesta ulang tahun,
pesta pernikahan, pesta adat, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kalau kita mau mengadakan pesta, pasti kita membutuhkan banyak persiapan, mulai dari makanan, kemudian dekorasi, undangan. Nah, dengan harapan supaya para tamu undangan yang datang akan merasa senang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengadakan pesta, kita mengundang teman-teman, contohnya pesta ulang tahun, kita mengundang teman-teman, ternyata teman-temannya tidak datang. Bagaimana perasaannya? Pasti sedih kan? Nah, setiap orang pasti akan kecewa dan merasa sedih ketika pestanya tidak dihadiri oleh para tamu yang sudah diundang. Nah, ternyata bacaan hari ini juga menceritakan hal serupa. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bercerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta. Ketika raja itu mengundang setiap para tamu undangan, tetapi tidak seorang pun datang ke pestanya. Nah, dalam cerita Yesus itu, sang raja mengadakan pesta untuk anaknya yang akan menikah. Karena dia itu seorang raja dan anak itu adalah anak satu-satunya, maka kalian dapat bayangkan kalau pesta itu akan menjadi perayaan yang luar biasa dan tentu sebuah kehormatan menjadi tamu undangannya. Seluruh rencana telah dirancang, undangan sudah disebarkan dan makanan siap sedia. Perayaan itu pun tiba, tetapi tidak seorang pun muncul. Raja lalu mengutus para hambanya untuk menemui orang-orang undangannya dan menanyakan mengapa mereka tidak datang. Orang-orang itu mengatakan alasannya kalau mereka sangat sibuk. Nah, tentu ketika mendengar seperti itu, raja sangat jengkel. Lalu ia pun mengutus hamba-hambanya lagi pergi ke jalan-jalan. Raja meminta para utusannya untuk mengundang siapa saja yang mereka temui. Dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan sang raja. Dan ketika itu, dalam bacaan Injil yang kita dengar, dikatakan bahwa karena begitu banyaknya tamu undangan yang datang, ruangan perjamuan itu penuh sesak dengan tamu. Nah, adik-adik tahu nggak? Dalam cerita bacaan Injil yang kita dengar tadi, yang dimaksudkan dengan raja itu siapa? Nah, yang dimaksudkan dengan raja dalam bacaan Injil tadi itu adalah Allah, adalah Tuhan, dan anaknya tentu saja adalah Yesus Kristus. Nah, Allah akan mengadakan perayaan besar-besaran untuk anaknya di surga. Dan kita semua diundang untuk datang menghadiri perayaan perjamuan syukur bersama dengan putranya. Namun, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering menolak undangan dari Tuhan. Misalnya, ketika kita mau pergi ke gereja, kita diajak oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya, hadir dalam pestanya, bersyukur bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita malas bangun pagi, kita nggak mau ke gereja, kita maunya tidur, nonton film kesukaan, nonton kartun kesukaan. Nah, berarti kita tidak menghadiri undangan Tuhan, dan Tuhan pasti akan merasa
kecewa. Karena apa? Karena kita tidak datang ke rumahnya untuk berdoa. Nah, kita semua diundang oleh Tuhan untuk datang ke pestanya, menerima undangannya, merayakan syukur, bergembira melalui doa bersama di rumah Tuhan. Nah, ketika berdoa pun kita tidak hanya sekedar berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi anak yang baik, menjadi seorang yang berkepribadian yang baik. Jaga sikap ketika kita berdoa, duduk sopan, tidak berbicara, tidak bisik-bisik dengan temannya, tidak jahil mengganggu temannya. Nah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah menjawab undangan Tuhan untuk datang dan hadir dalam pestanya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adik-adik mau nggak datang ke rumahnya Tuhan? Mau nggak kita merayakan pesta bersama dengan Tuhan? Pasti semuanya mau dong. Nah, kalau gitu, kalau kita mau datang ke perayaan pestanya Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, jaga sikap kita, jaga tutur kata kita, perilaku kita selama kita berdoa. Nah, baiklah adik-adik. Demikian renungan kita untuk hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Amin dong. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita. Semoga Tuhan memberkati. Baik anak-anak, setelah kita tadi menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan bersama, kita mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini dengan doa bersama. Sebagai tanda rasa hormat kita kepada Bunda Maria, kita akan bersama-sama berdoa. Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, kita sudah nyanyi bersama, berdoa bersama. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Dan kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu apa? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan